Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi qala fi muhkami ayatihi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat insani BIM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama kami Misbahun Ni'am Izzuddin dari Jatirogo, yang insya Allah pada kali ini akan membahas tentang jalani Ramadan ibadah berkah tanpa lelah. Baik, langsung saja. Yang namanya Ramadan adalah bulan pemimpin daripada bulan-bulan yang lain. Sayyidus Syuhur, itu adalah bulan Ramadan. Dan untuk bisa menjalani ibadah dengan giat dan dengan nyaman, kita sebagai manusia normal itu butuh yang namanya motivasi. Sama halnya ketika kita ingin mendapatkan uang, bekerja ya, motivasi kita adalah untuk gaji. Bekerja entah jadi supir, jadi pedagang, jadi guru, motivasi kita adalah untuk mendapatkan gaji. Sama halnya kita berlatih, mau lomba, misalkan lomba pidato atau lomba membaca kitab, membaca Al-Quran dengan indah. Kita latihan terus. Kenapa kita mau melakukan latihan itu? Motivasinya adalah untuk mendapatkan prestis juara. Nah, ini normalnya manusia melakukan sesuatu, ini ada motivasi, al-ba'ith. Sama untuk kita bisa menjalani ibadah Ramadan dengan giat, dengan penuh semangat, kita membutuhkan motivasi. Apa itu? Motivasi yang pertama adalah di mana di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menjanjikan sesuatu. Misalkan Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mau melakukan puasa di bulan Ramadan, maka janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa dia yang telah dia lakukan. Tapi syaratnya imanan wa ihtisaban. Nah, ini yang repot. Iman, oke, iman. Tapi wahtisaban, ihtisab ini apa? Semata-mata untuk mencari pahala melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita memang diperintahkan untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa seperti puasa yang telah diwajibkan pada kaum-kaum sebelum kalian. Itu salah satu Al-Quran. Jadi banyak ketika kita puasa di bulan Ramadan, dosa kita, siapa sih manusia yang nggak punya dosa? Mulai dari balik, kita sudah melakukan dosa. Dosa entah itu dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, semua tubuh kita ini pernah melakukan dosa, terutama dosa hati. Maka dari itu ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, untuk menghapus semua dosa-dosa itu, tobat dan melakukan puasa sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dicuci lagi, kopi sampai bersih. Ya. Itu. Kemudian Allah dengan lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwasanya dalam penggalan hadis ini, hadisnya lumayan panjang ya. Man
Man ada bi khoslatin minal khairi, barang siapa yang dia melakukan satu ibadah sunnah, kana kaman ada faridatan fi masiwahu, di bulan Ramadan dia melakukan ibadah sunnah, maka sama seperti dia melakukan ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Man ada faridatan fihi, dan barang siapa yang melakukan kefarduan, kewajiban di bulan Ramadan, kana kaman ada sab'ina faridatan fi masiwahu, maka dia sama seperti melakukan ibadah 70 kali di luar bulan Ramadan. Ini fadilah Ramadan. Kita sholat zuhur 1 kali dihitung 70 sholat zuhur. Gimana kita sholat tarawih 20 rakaat sampai ngos-ngosan ya, udah capek, udah melambaikan tangan, nggak bisa lanjut lagi. Tetapi dengan 1 kali kita sholat fardu dihitung 70 kali. 1 kali sholat sunnah dihitung sebagai sholat fardu. Ini fadilah daripada bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ini. Jadi banyak sekali. Di mana di dalamnya ada Lailatul Qadar. Nanti kita akan membahas Lailatul Qadar juga insya Allah. Ya. Ada banyak sekali yang bisa dilakukan, tetapi yang namanya marotibus shaum, kalau menurut Imam Ghazali di Ihya-nya ada 3 ya, ada 3 marotibus shaum. Yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang umum, orang awam. Apa itu? Ya. Kafu al-batan dan faraj an syahwah, menahan, meninggalkan syahwat-syahwat perut dan syahwat kemaluan. Hanya itu saja yang dilakukan. Jadi dia as-shaum an syahwatil batan wa syahwatil farj. Dia berpuasa hanya menahan dari syahwat makan, minum, dan syahwat tidak melakukan hubungan suami istri. Itu puasanya orang awam. Tetapi kalau masalah yang lain, dosa-dosa tetap jalan terus. Dia puasa, ribah, ngerasani tonggo, jalan. Suami dirasani, mertua digunjing, menantu digunjing, teman deket, teman satu kantor digunjing. Ini namanya orang puasanya orang awam. Dia kayak ini melakukan puasa, tetapi pahala puasanya rontok. Karena apa? Dia tetap melakukan dosa-dosa yang Allah larang. Tetap ribah, tetap namimah, tetap adu-adu, ya, tetap berbohong, tetap menyakiti orang lain. Ini merusak pahala puasa. Kemudian tingkatan yang kedua adalah shaumul khusus, puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus, nah, ini adalah puasa dia melakukan menahan syahwat mulut, syahwat kemaluan, juga telinga, juga mata, tangan, kaki, semuanya ini ditahan. Tetapi dia masih memikirkan dunia. Jadi ini derajat yang kedua ya, shaumul khusus, puasanya orang khusus. Dia berpuasa dan dia tidak melakukan dosa-dosa. Dipuasain semuanya. Yang ketiga adalah shaumu khususil khusus, puasanya khusus dari yang terkhusus, yaitu as-shaumu amma siwallah, berpuasa dari segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun selalu bersama Allah. Selain Allah, dia berpuasa, menjaga diri dari itu. Meskipun itu mubah, meskipun itu diperbolehkan sama Allah, tetapi dia hanya ingat kepada Allah, ingat kepada, ini puasanya para wali-wali, para sholihin. Mau makan, ingat Allah. Mau tidur, ingat Allah. Mau belajar, ingat Allah. Belanja, ingat Allah. Bekerja, ingat Allah. Selalu ingat Allah, selalu ingat Allah. Nah, kalau kita, level-level kita ini, bisa di level kedua shaumul khusus, itu udah top markotop, udah keren banget ya. Semoga Allah menjadikan kita di bulan Ramadan ini umat dari Nabi Muhammad yang mengikuti perintah Nabi Muhammad untuk menjalankan puasa yang bisa menghindarkan diri kita dari syahwat
mata, dari syahwat telinga, syahwat mulut, syahwat kemaluan, semuanya syahwat ini kita hindarkan. Dan semoga semuanya sahabat insani BIM diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan semangat dan dengan kenikmatan yang luar biasa. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.